Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peluang emas ya. Honorer kembali terbuka. Golongan ini dapat afirmasi istimewa menuju P3K. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, ini adalah satu informasi yang membanggakan ya, menggembirakan, karena ini ada afirmasi ya bagi honorer yang akan diangkat menjadi P3K ya. Nah, apakah Bapak Ibu sahabat honorer ikut termasuk yang ini ya, kriteria ini? Mari kita simak bersama ya. Peluang emas honorer kembali terbuka. Golongan ini dapat afirmasi istimewa menuju P3K. Nah, seperti apa? Semoga Bapak Ibu juga ikut ya di dalam kriteria ini, sehingga akan segera diangkat menjadi P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas belum lama ini mengumumkan adanya beberapa upaya strategis pemerintah dalam penataan tenaga honorer. Seperti yang diketahui dalam pasal di Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 mengatur perihal honorer yang harus diselesaikan maksimal akhir tahun 2024, yaitu Desember ya. Salah satu langkah yang saat ini sering didengar adalah alokasi kuota P3K sebesar 80% untuk ex tenaga harian kerja ya, THK 2 dan honorer. Adapun tujuan utama dari upaya tersebut yakni memberikan afirmasi kepada tenaga honorer non-ASN yang telah mengabdi serta mendapatkan peluang lebih menuju kepada status P3K. Dikutip dari website resmi menpan.go.id, Menteri Anas menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke P3K. Selain itu, ia juga mengungkapkan hasil pendataan tenaga non-ASN sebesar 2,3 juta pegawai telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk rinciannya yakni 325.517 berada di instansi pusat dan 2,02 juta tersebar di instansi daerah yang sebagian diantaranya telah bertransisi menjadi ASN melalui seleksi tahunan. Sedangkan jumlah tenaga non-ASN pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 1,6 juta, di mana jumlah ini menjadi prioritas transformasi manajemen ASN. Selain itu, pada tahun 2023 ada 567.166 formasi ASN, di mana 77.161 di tingkat pusat dan 490.005 di tingkat daerah. Adapun untuk proses seleksi tengah berlangsung tanpa sistem titip menitip sebagai bukti komitmen pemerintah pada transparansi serta profesionalisme dalam penerimaan ASN. Kemudian untuk rencana pembangunan pengelolaan atau RPP, manajemen ASN mencakup 16 substansi penting. Adapun diantaranya termasuk penggunaan budaya kerja, penguatan budaya kerja, perluasan ruang lingkup dan mekanisme kerja P3K, penataan tenaga non-ASN, pengembangan talenta dan karir, serta organisasi profesi ASN.
Lebih lanjut, Anas menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan mempertimbangkan berbagai aspek yang komprehensif dan diharapkan berdampak tepat pada seluruh pihak. Tentu belum bisa menyenangkan semua pihak. Namun pada prinsipnya pihaknya telah mengoptimalkan proses reformulasi ya, dengan afirmasi kepada peserta THK 2 atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah memiliki rekam jejak pengabdian di setiap instansi pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alek Deni memaparkan bahwa dalam kebijakan reformulasi P3K teknis, semua aspek dipertimbangkan dan dicermati. Adapun yang pertama, pihaknya memberikan afirmasi kepada yang telah mengabdi, yaitu ex-THK 2 berdasarkan aspek keadilan karena mereka telah bekerja di instansi pemerintah. Kemudian harus tetap menjaga kualitas dalam proses rekrutmen ini, sehingga reformulasi ditetapkan dengan perankingan terhadap peserta yang memiliki hasil tes yang tinggi secara berurutan. Kualitas tergambar dari hasil tes terbaik yang dihasilkan peserta. Selanjutnya, dokumen tersebut mencakup secara detail aspek resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, serta substansi penting lainnya. Nah, demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer semuanya. Ini adalah kesempatan ya emas buat para honorer untuk bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 karena ada afirmasi dan tentu saja ini prioritas ya buat Bapak Ibu yang sudah bekerja, sudah THK 2 ya, ini menjadi prioritas. Ya baik Bapak Ibu sahabat honorer ya, semoga ini bisa menjadi peluang emas bagi Bapak Ibu di dalam mengikuti seleksi P3K ya di tahun 2024. Persiapkan semuanya, jangan lupa ya untuk mendaftarkan diri ya di data diri ya agar tidak tertinggal, karena dari Komisi 2 DPR RI juga sudah mengingatkan adanya mafia honorer ya, yang dimana Bapak Ibu bisa juga diserobot oleh rekan lain yang baru saja diangkat honorer ya, tetapi Bapak Ibu bisa kena manipulasi ya, dimanipulasi datanya sehingga ini bisa disalib ya. Tentu saja ini bukan diharapkan ya, jangan sampai seperti ini. Untuk itu berhati-hatilah dan terus semangat memantau terus informasi-informasi yang update ya, dan ikuti terus channel ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang terupdate. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.